Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Anggi dalam pembelajaran matematika di materi penjumlahan pecahan bagian ketiga. Di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas dua materi penjumlahan pecahan. Tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Dan materi kita yang kedua adalah penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan persen, coba ingat kembali cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ayo kita ingat kembali bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Karena ini sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 4. Ini hanya mengingatkan saja. Mari kita ingat, inilah contoh yang pertama. 35%. 35% persen ini artinya per 100. Jadi jika ada 35%, maka jika menjadi pecahan biasanya adalah 35 per 100. Dan jika akan kita rubah menjadi pecahan desimal, maka dia akan menjadi 0,35. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu 127%. Sama dengan 127 per 100. Dan jika akan kita jadikan ke pecahan desimal, maka dia akan menjadi 1,27%. Ada dua angka di belakang koma, pasti per 100 atau persen. Sudah ingat kan anak-anak? Jika sudah ingat, mari kita lanjutkan ke materi yang sebenarnya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Kita lanjut slide ya. Contoh soal yang pertama. Ada 2/5 ditambah 30% sama dengan 2/5 ditambah 30 per 100. 30 per 100 ini adalah bentuk pecahan dari 30%. Nah, persen diubah ke pecahan biasa, yaitu 30 per 100. Lanjut. Ini akan kita menyamakan kedua penyebut. 5 dan 100 adalah kedua penyebut yang berbeda. Maka penyebut ini akan kita jadikan 100 karena KPK dari 5 dan 100 adalah 100 itu sendiri. Maka penyebut 5 ini akan kita jadikan 100 dengan cara dikali 20. Jika penyebut sudah kita kalikan 20, maka pembilang pun harus kita kalikan dengan 20. Maka akan didapat seperti berikut. 2 dikali 20 didapatkan 40, 5 dikali 20 didapatkan 100, dan ditambah 30 per 100. Selanjutnya, kita jumlahkan. Karena kedua penyebutnya sudah sama, maka 40 ditambah 30 sama dengan 70 berpenyebut 100. Lalu 70 per 100 ini kita sederhanakan dengan cara kita bagi 10. 70 dibagi 10 didapatkan 7. 100 dibagi 10 didapatkan 10. Maka bentuk sederhana dari 70 per 100 adalah 7 per 10. Kedua,
bilangan ini atau pecahan ini sudah bentuk yang paling sederhana dari 70/100, maka inilah hasil akhirnya, yaitu 7/10. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi penjumlahan pecahan yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Berikut contoh soalnya. 2/3/4 ditambah 5% sama dengan 11/4 ditambah 5/100. Dari mana didapatkan 11/4? Dari pecahan campuran 2/3/4 diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Lalu kita tambahkan dengan 3. 8 ditambah 3 didapatkan 11. Penyebutnya tetap 4. Ulang sekali lagi, dari mana didapatkan 11/4 ini? Yaitu dari mengubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa dengan cara 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka didapatlah 11/4 ditambah 5%, artinya 5/100. Lalu kita lanjutkan. Karena kedua penyebutnya belum sama, masih 4 dan 100, maka akan kita samakan penyebutnya. Cara mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 100 adalah 100. 4 akan kita kalikan dengan 25 agar berubah menjadi 100. Nah, jika penyebut sudah kita kalikan dengan 25, maka pembilang pun harus kita kalikan dengan 25. Lalu kita kerjakan. 11 dikali 25 didapatkan 275, dan 4 dikali 25 didapat 100, ditambah 5/100. Lalu kedua pecahan biasa ini sudah bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama-sama 100. 275 ditambah 5 sama dengan 280. Ini ya. Dan penyebutnya tetap 100. Ini kita sederhanakan. 280 dibagi 100 didapatkan 2 bersisa 8, penyebutnya tetap 10. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2/4/5. Nah, 2/4/5 ini adalah bentuk sederhana dari 280/100. Oke, sekarang anak-anak kerjakan latihan. Latihan kita pada hari ini adalah evaluasi diri 2 di halaman 10. Yang akan anak-anak kerjakan ada di nomor 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 5 soal. Mulai dari soal nomor 5, 3/10 ditambah 50% sama dengan nomor 6, 50% ditambah 1/4 sama dengan nomor 7, 62% ditambah 3/5 sama dengan nomor 8, 33/5 ditambah 2% sama dengan nomor 9, 30% ditambah 51/2%. Kerjakan dengan menggunakan jalan penyelesaian seperti yang sudah dicontohkan pada penjelasan sebelumnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Tunggu pengumpulan tugasnya. Jangan lupa kumpul tugas tepat waktu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.